Salam Rahayu, perkenalkan saya Riko. Saya sebetulnya tuh lebih fokus di situs-situs kuno ataupun artefak kuno. Hanya aja saya kali ini kedatangan beliau ini Bang Al, Oke. seorang yang memang sangat luar biasa dari sisi dimensinya. Oh, udah juga lah. Pandai. Nah, ini nih kita mau berbincang-bincang nih teman-teman sama Bang Al ya. Saya mengikuti dulu lah karena beliau memang sejujurnya lebih ahli di bidang dimensi. Enggak juga lah. Yang penting kita saling belajar aja lah. Satu sama lainnya. Bisa saling sharing, saling bisa komunikasi ya. Satu dan satunya Iya, siapa iya. tahu apa yang nanti kita sampaikan bermanfaat bagi yang lain. Atau mungkin bisa berguna juga untuk apa ya, untuk Nusantara lah, terutama untuk Nusantara ataupun untuk Indonesia sendiri. Jadi apa nih topik kita nih untuk kali ini? Mungkin hari ini kita akan bahas itu ya tentang apa ya, khodam itu apa, terus leluhur apa, sehingga mungkin di sini saya akan membahas tentang khodam itu dibagi menjadi berapa, terus leluhur itu apa, sehingga biar orang-orang tidak salah paham ataupun salah mengartikan tentang khodam itu sendiri seperti apa, terus dan bagaimana cara kita untuk bisa tidak terpengaruh ataupun tidak semuanya harus menggunakan kodam, biar tidak kodam itu sebagai hal utama, bukan. Jadi ada hal tertentu yang notabene kita bisa gunakan untuk pribadi kita secara nyata, secara individu, yang notabene kita punya guru sejati di dalam diri kita sendiri yang kita bisa gunakan, kita manfaatkan, tidak harus menggunakan kodam. Jadi intinya pada dasarnya kodam itu dibagi menjadi 4. Oke. Jadi ada kodam dari pusaka, ada kodam dari amalan atau doa, ada kodam dari pemberian dari guru atau siapa, dan yang keempat itu kodam dari leluhur. Jadi kodam leluhur itu biasanya dari gini, mbah kita atau buyut kita itu dia punya amalan atau punya apa ya, jadi 3 ini yang membuat perjanjian sehingga nanti turun temurunnya akan dibimbing ya, atau dibimbing atau diayomi sama kodamnya ini, sehingga namanya kodam leluhur nih namanya. Jadi bukan leluhurnya tapi kodamnya kan. Sehingga terjadilah 4 ini kan. Tapi dari 4 ini semuanya tuh sebenarnya saya bilang jangan dipakai. Luar biasa ya. Jangan dipakai. Jadi pakai aja yang leluhur aslinya, pakai aja mbah kita sendiri. Jadi leluhur yang sebenarnya ya mbah-mbah kita sendiri aja. Jadi kita tidak usah pakai kodam-kodam ini, tapi kita pakai leluhur kita sendiri aja. Entah bapak kita, mbah kita, buyut kita yang benar-benar terah langsung, tidak usah ada pendampingnya atau tidak usah yang mengikuti dia. Tapi dari beliaunya sendiri aja. Jadi kita bisa lewat tawasul, kita bisa lewat kirim-kirim doa ke beliau-beliau, ke mbah-mbah, ke guru-guru kita. Itu lebih bagus. Intinya lebih bagus ketimbang kita menggunakan dari kodam-kodam ini. Karena pada dasarnya seperti ini. Mekanisme kerja kodam itu kan satu harus dibawa kalau memang pusaka. Oh iya, Ya kan kalau pusaka memang Ribet lah. harus Ribet, dibawa. ya. Makanya kadang-kala kan kalau kita terbang atau kita kemana bahwa itu kan tidak semua tempat bisa dimasuki karena kita bawa pusaka. Yang kedua dari amalan. Di saat kita nanti ada apa-apa, kita lupa membaca, kodamnya tidak datang, kita kecelakaan. Ya kan? Karena kita lupa baca nih. Ya kan? Iya, Jadi betul. tidak efisien. Iya. Terus ada kodam dari guru. Kodam dari guru itu biasanya akhirnya ngikut. Apa yang jadi sifatnya guru, kita ngikutin. Lah belum tentu kita ngikut manusia lain walaupun selevel guru, belum tentu semuanya baik. Betul, betul. Ya kan, belum tentu semuanya baik. Takutnya kalau kita ngikut yang jeleknya. Ya Luar kan? biasa ini. Ya, sehingga takutnya nanti kalau kita, guru kita ternyata di depan kita baik, kita tidak tahu di belakangnya seperti apa saat kita tidak ada. Ternyata apa yang diberikan masuk ke kita sehingga kita ngikut apa yang jadi kebiasaan guru itu, ya kan. Terus yang keempat ini kodam dari leluhur juga. Kita juga tidak tahu perjanjiannya mbah kita kepada kodam itu apa dulunya. Betul. Nah itu nanti takutnya kita ternyata ada sesuatu di balik itu yang harus kita ganti. Mungkin kita takutnya seperti itu ya, sehingga makanya tidak perlu. Dan yang paling benar ya ini tadi. Kalau namanya kodam leluhur, tanpa kita minta apapun, tanpa kita berdoa apapun, tanpa kita membawa, jika memang mbah itu ngayomi kita, di saat kita mau ada masalah, itu alhamdulillah dia di depan dulu. Entah secara, entah secara
bisikan, entah secara kenyataan kita diberikan isyarah ataupun apa itu kan bisa. Jadi itu lebih bagus. Makanya kembangkan aja kodam dulu. Oh, bukan kodam ya, tapi leluhur kita sendiri dengan cara kita tawasul, kita kirim doa kepada mbah-mbah, ke guru kita. Udah gitu aja. Jadi kodam itu cukup kita paham aja dan cukup kita ngerti. Tidak perlu kita gunakan. Karena lebih baik gunakanlah diri sendiri. Di apapun itulah. Diri kita itu lebih baik daripada apapun. Ini menarik sekali ya, Bang Al, penjelasannya ini teman-teman sangat menarik sekali dan ini relate dengan apa yang selalu saya sharing selama ini ke teman-teman, yaitu tentang kebangkitan potensi diri. Jadi tadi ya, 4 dari 4 jenis itu, kodam, itu ternyata satu itu kekurangan, banyak kekurangannya. Kayak dari benda pusaka, contohlah, kita ini mobile ke naik pesawat. Ribet loh, kita bawa golok, keris, kan nggak mungkin. Iya, benar. Gitu kan, nggak mungkin lah, pasti itu kena inilah gitu, kena scan, itu nggak bisa. Kedua itu dari kodam amalan, bisa dari wirid, entah dari apa. Repotnya begini, ketika kita kayak memang sedang mau war lah bahasa saya itu ya, itu mau perang, face to face, mantranya lupa, ataupun mantranya terlalu panjang, keburu ditabok kita sama demi. Kelamaan. Nggak auto gitu cara kerjanya tuh. Nah yang ketiga itu kodam guru. Kodam guru betul sekali. Itu jadi begini, karena kita seolah-olah tuh jadi bukannya mengcopy ya, tapi lebih tepatnya tuh kita kepaksa menjadi sosok orang lain ataupun guru kita sendiri. Nah, padahal sejatinya itu manusia itu harus menjadi dirinya sendiri. Agar kita tahu siapa kita sebenarnya, apa tugas kita, dan kita nanti berpulangnya itu kemana. Yang keempat itu kodam leluhur. Nah, itu betul sekali. Yang diutarakan oleh Bang Al tadi, itu luar biasa. Karena kan kita nggak tahu. Kita ini hidup itu beda zaman. Entah leluhur kita yang udah ke generasi kelima, bahkan lebih ke atasnya lagi, kan kita nggak tahu, udah beda zaman. Apakah mereka, contoh kecil aja ya, setiap malam ataupun setiap minggu itu mempersembahkan 1 batang rokok, kretek, ataupun kopi. Itu kan kita nggak tahu, itu hal sepele loh, bukannya hal yang besarnya. Contoh kreteknya zaman dulu itu kretek kayak apa ya, kayak bako, terus lintingan itu pakai daun jagung ya. Zaman sekarang nggak ada, susah. Kan itu repot gitu kan. Sedangkan kodamnya nggak mau tahu. Ya kita apalagi, kita nggak tahu. Wah itu, disitulah nanti ada percekcokan yang disebutin itu nanti apa ya, bentrok vibrasi energi kita ataupun aura diri kita dengan sosok kodam tersebut. Yang paling baik yaitu betul sekali, yaitu kita harus tahu siapa leluhur kita. Karena dengan kita meruntut tahu siapa leluhur kita, kita jelas gen ataupun DNA kita, disitulah kita tuh bisa menapaki sebuah purwadaksi. Seperti itulah kira-kira penjelasan dari saya. Lanjut Bang Al, Iya. menurutnya. Ya betul sih. Jadi intinya garis besarnya seperti itu ya. Karena intinya pada dasarnya itu yang menjadi permasalahan itu, apalagi kodam sampai di dalam diri. Kodam di dalam diri itu akan sangat banget merusak diri kita. Karena apapun nanti yang ngelola diri kita bukan diri sejati kita, melainkan kodam itu. Makanya kalau ada orang yang sampai kodamnya dimasukkan ke dalam badan atau kodamnya sampai benar-benar apa ya, dia ngatur hidupnya, itu pasti satu emosian. Karena dia apa-apakan kodam itu hawanya panas, ya kan. Walaupun dia positif kayak apa, tapi memang kodam itu tetap ada hawa panasnya, ya kan. Kalau memang kodam itu pendiam, kita jadi orang yang pendiam juga, akhirnya kita malas jadi kita apapun jadi malas, jadi tidak mau gerak, tidak mau apa-apa, intinya pengennya diam aja intinya gitu kan. Apalagi kalau sampai keseharian kita itu digunakan terus. Ya kan? Iya. Dikit-dikit kita ngomongin kodam, dikit-dikit kita membahas tentang alam dengan jalur kodam. Alam itu dari sebelum ada kodam sudah ada alam. Ya, alam itu kan besar, luas. Dari alam apapun ada, ya kan. Cuman yang jadi problem sekarang itu manusianya sendiri itu kenapa harus terfokus kepada kodam gitu loh. Kenapa dia tidak fokus kepada dirinya dia sendiri, kepada jati dirinya sendiri. Dia mencari siapa sih dan apa sih yang saya miliki, potensi apa sih yang harus saya gali dalam diri saya sendiri. Nah itu harusnya yang dia harus cari. Kalau di tempat saya kita punya nama satu grup nanti ya, kita akan buat grup atau itu namanya nanti cermin jiwa. Jadi nanti kita akan buat satu grup
namanya cermin jiwa. Jadi di cermin jiwa nanti yang saya buat itu lebih banyak kepada galilah cermin dalam dirimu sendiri. Jadi mengaca dari dalam, bukan mengaca dari luar. Kalau mengaca dari luar banyak mudahan, tapi mengaca dari diri kita sendiri itu nanti yang akan kita cari bersama-sama dengan nanti siapapun yang mau gabung di kita, mengenal diri kita dari dalam diri. Jadi jangan mengenal diri kita dari luar, tapi mengenal diri kita dari dalam diri, sehingga apapun itu kembalikanlah kepada dirimu sendiri. Jadi jangan sampai khodam yang tadi yang saya bilang tadi jadi cerminan dirimu, jangan. Iya. Cerminan dirimu adalah dirimu sendiri dan itu sejatimu, carilah itu. Jadi jangan sampai kejadian kalau khodam itu jadi cermin diri, tapi melainkan harus sejatimu yang jadi cermin diri. Wah, nanti mungkin session-session berikutnya sama host nanti kita bisa bahas tentang itu lebih panjang, lebih tinggi, lebih lebar lagi. Karena intinya pada dasarnya hari ini saya cuma pengen orang tuh tahu dulu apa sih yang mau dicari dan apa sih yang mau dituju. Jadi kalau orang sudah ingin mencari sesuatu, tolong carilah ke dalam dirimu dulu. Jangan cari di luar. Luar itu hanya sebagai sarana atau tempat untuk kita sharing. Nah, betul ya, tepat sekali ini. Iya, sarana saja dan tempat untuk sharing, bukan tempat untuk kita mencari jati diri. Kalau keluar mencari jati diri, itu tidak akan ketemu. Dikarenakan jati diri ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Wah, luar biasa. Iya kan? Jadi tidak bisa kalau kita mencarinya malah di luar. Kita ingin tahu di dalam diri kita, tapi mencarinya di luar. Tidak akan ketemu nih. Iya, betul. Nggak nyambung. Nggak nyambung nanti. Nggak dapet frekuensi. Iya, nggak nyambung di situ. malah akhirnya jadinya gila nanti. Nyasar gitu. Nyasar semua. Nyasar. Nah, Iya. Jadi intinya pengen ke pasar, tapi berangkatnya ke sekolahan. Nggak nyambung nanti kita. Betul. Iya, Betul makanya sekali nggak nyambung. makanya dari apa ya, yang jadi perjalanan hidup saya, terus pembelajaran spiritual saya dari kecil sampai sekarang, nanti kita akan buka, nanti kita akan ungkap semuanya. Kalau memang itu jadi sebuah motivasi atau sebuah hal yang orang-orang yang nonton channelnya host kita nanti itu bisa menjadikan motivasi, siapa tahu ya, karena kita tidak ada yang tahu. Karena di luaran sana positif negatif itu ada, pro kontra pasti ada. Betul. Yin yang. Iya, jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tergantung orangnya. Betul. Jadi di sini saya ngasih garis bawah, tidak ada di dunia ini yang baik ataupun buruk, semua sama, tergantung orangnya. Cara penilaiannya mereka bagaimana, ya kan? Jadi tidak ada hal yang buruk, baik, tidak ada. Penilaian aja kita. Karena sebaik-baiknya kita, pasti orang lain juga ada yang mencela. Ya kan? Dan sejelek-jeleknya kita, ada orang lain yang membenarkan. Bener, karena tidak ada. Jadi ada orang mencuri nih, kita mencuri. Di satu sisi orang mengatakan mencuri itu semuanya salah. Tapi keluarganya mengatakan itu benar karena dia tidak bisa makan. Dia sudah berbuat apapun, terpaksa hanya bisa mencuri. Jadi intinya pada dasarnya apa ya? Kalau ingin mencari sejati kita atau ingin mencari mencari hal yang notabene di dalam diri, jangan di luar. Tapi cerminkanlah dirimu. Jiwamu cerminkan diri sendiri. Carilah, galilah di dalam dirimu dan janganlah kamu seakan-akan menjadikan dirimu itu suatu yang jelek dibanding yang lain. Samakanlah dirimu dengan yang lain. Biarkan yang lain juga sama dengan dirimu. Oh iya, biar satu vibrasi. Iya. Iya, membentuk circle yang memang vibrasinya sama. Iya, harus seperti itu.